Salam Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik 1, pelatihan mandiri platform media mengajar, pada kesempatan kali ini saya, Paskalis Adi Pristanto, dari SD Negeri 1 Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, akan membagikan atau menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar sebagai wujud aksi nyata saya. Topik 1, Merdeka Belajar, dibagi menjadi 5 subtopik, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai peserta didik. Lalu yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, harus menyadari bahwa manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai guru juga perlu menyadari dan memahami bahwa zaman di mana murid tumbuh dan berkembang berbeda dengan guru pada saat itu tumbuh dan berkembang. Sebagai guru juga dalam proses pembelajaran harus bisa menyesuaikan strategi pembelajaran dengan perkembangan zaman yang dialami oleh muridnya. Peran saya sebagai guru yang pertama yaitu memberikan energi, ya, dengan selalu bersemangat dalam mengajar para murid-murid. Lalu berperan sebagai fasilitator bagi muridnya. Sesuai dengan kemajuan zaman, murid bisa belajar dari berbagai sumber yang tersedia, baik itu media cetak, media digital, maupun media-media yang lain. Mendidik murid sama dengan mendidik masyarakat. Ingin menjadi murid seperti apakah saya? Dalam setiap aktivitas, saya ingin selalu menerapkan sistem AMO yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, agar tingkah laku, tutur kata, dan cara guru itu membekas pada muridnya dan diingat sepanjang hayat. Mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan berfungsi sebagai tuntunan, artinya menuntun hidup dan tumbuhnya murid menjadi pribadi yang selamat dan bahagia dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Lalu pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara juga menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia, dan memperkenalkan sistem AMONG, yaitu Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Lalu yang ketiga yaitu menjadi manusia yang utuh. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan munculnya budi pekerti. Hal tersebut menandakan sebagai manusia yang merdeka. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul kali ini dibagi menjadi 2 tema, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Kodrat keadaan. Segala perubahan murid terkait pada kodrat alam dan kodrat zaman. Guru menggunakan metode kontekstual terkait lingkungan murid, lalu juga dapat menggunakan teknologi untuk mencari informasi yang relevan. Untuk kodrat alam, yaitu merupakan bagian dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Guru mendekatkan murid dengan kodrat alam dengan menggunakan metode dan strategi dan teknik yang sesuai dengan potensi murid untuk menemukan pembelajaran yang bermakna. Lalu kodrat zaman, pendidikan murid harus sesuai dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak secara dinamis sesuai dengan zamannya. Guru mengajar untuk mengembangkan keterampilan abad 21 yang meliputi berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Lalu di sini ada asas trikon. Yang pertama yaitu continue, pengembangan secara berkesinambungan
atau terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua yaitu konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa sendiri. Dan yang ketiga yaitu konsentris. Bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada model kali ini juga dibagi menjadi dua tema, yaitu menumbuhkan budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menumbuhkan budi pekerti, setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti dan watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik juga harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Lalu untuk teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya, termasuk ayah dan ibunya. Lalu fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Selanjutnya, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan hidupnya. Lalu sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingar Susung Tulodo, yang berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik. Yang kedua yaitu Ing Madyo Mangunkarso, berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat peserta didik. Dan yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, berarti sebagai pendidik juga harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Lalu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, yang pertama yaitu membimbing murid memperbaiki bangsa. Di sini untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid. Nah, guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Dan yang kedua yaitu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Bagaimana masing-masing elemen melibatkan diri dalam pendidikan agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembangnya peserta didik. Kurang lebih sekian aksi nyata topik 1. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tempat untuk kita semua belajar di era yang baru ini. Terima kasih, salam merdeka belajar.